Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah di antara nasihat yang paling bermanfaat, yang paling besar faedahnya, yang menjadikan seseorang senantiasa istiqamah di atas siratul mustaqim, yang senantiasa menjadikan seseorang mudah meninggalkan dan menghindarkan diri-diri mereka dari perkara-perkara keburukan. Nasihat yang senantiasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para sahabat, yang senantiasa diingatkan oleh para ulama, yaitu nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di depan para sahabatnya. Pada hari tasyrik ketika itu beliau berkhutbah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa aba'ukum wahid, ala la fadla li'arabi ala a'jami wala li'ajami ala arabi wala li'ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bitaqwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, bapak moyang kalian satu, tidak ada kelebihan mereka orang-orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam, orang yang bukan dari bangsa Arab. Demikian pula sebaliknya, tidak ada keutamaan orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dibandingkan dengan orang Arab. Tidak ada keutamaan mereka yang berkulit merah dibandingkan yang berkulit hitam, atau sebaliknya, mereka yang berkulit hitam dibandingkan mereka yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan inilah yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sungguh Allah Maha Adil. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa hamba-hambanya. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta-harta mereka. Allah Tabaraka wa ta'ala tidak melihat kepada status kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Karena itulah tempat ketakwaan. Wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, melakukan amalan-amalan soleh, beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah ketakwaan dari dalam hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi setiap mukmin untuk terus memperbaharui keimanannya, ketakwaannya yang ada di dalam hati-hatinya. Tatkala dia keluar rumah berinteraksi dengan orang lain, lalu kemudian dia pun kembali ke rumahnya, yang menyebabkan hatinya berbolak-balik dengan sebab apa yang dia lakukan dari aktivitas kesehariannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa membersihkan hatinya dari segala hal yang bisa mengotorinya, yang bisa menodainya, sehingga tatkala hati itu buruk, hati itu rusak dengan segala bentuk penyakit-penyakit hati, maka hati itu akan mendorong jasadnya, mendorong anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan. Demikian pula sebaliknya, tatkala seseorang itu terus berusaha untuk memperbarui kolbunya, terus dia bersihkan hatinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantunya. Dia berusaha untuk mendatangkan taufik dan hidayah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, karena dia berusaha mendatangkan sebab-sebab datangnya kesembuhan bagi hati-hatinya, baik itu penyakit hati dari penyakit syahwat ataukah penyakit syubhat, penyakit yang bisa membuat dirinya lalai dari beribadah kepada Allah tatkala dia terjatuh dalam bentuk-bentuk kezaliman, kemaksiatan. Demikian pula dari penyakit-penyakit syubhat yang menyebabkan dirinya tidak mampu untuk membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka ma'asyiral muslimin a'azani wa azakumullah, disebutkan oleh salah seorang ulama salaf dari Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala di dalam Hilyatul Awliya, beliau menyebutkan perkara-perkara yang paling bermanfaat, yang sangat membantu seorang hamba untuk membersihkan dan menjernihkan hati-hatinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dawaul qalbi khamsatu asya, obat atau penawar hati, obat atau penawar dari penyakit-penyakit hati ada 5 perkara, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Qiraatul Quran bitadabbur, wa khala'ul batn, wa qiyamul lail, wa tadarru'u 'inda sahar, wa mujalasatus salihin. Adapun yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quranul Karim dengan mentadabburi maknanya, menghayati. Demikian pula ia berusaha untuk mengamalkannya. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka yang menegakkan salat, yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan diam-diam
ataukah secara terang-terangan, maka mereka menginginkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan tilawatul Quran adalah dia membaca Al-Quranul Karim, lalu kemudian dia berupaya untuk memahami maknanya. Dia menghayati dan mentadabburi kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Dikarenakan di dalamnya terdapat syifa, terdapat obat, demikian pula rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Maka kami telah menurunkan Al-Quran yang padanya terdapat syifa, terdapat obat, demikian pula rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasarah, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang hendaknya mencari sebab-sebab datangnya pemahaman dia terhadap Al-Quranul Karim, mencari sebab-sebab agar dia bisa memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar membaca dengan lisannya, namun ia pun berusaha untuk memahami maknanya, lalu kemudian dia pun mentadabburi dan mengamalkan apa yang dia baca. Adapun perkara yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, khala'ul batan, mengosongkan perutnya, mengosongkan perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makanan dan minuman yang diharamkan, dari penghasilan yang diharamkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini sangat membantu dirinya untuk membersihkan hatinya, mencari penghasilan yang halal untuk kemudian dia belanjakan dan dia makan untuk dirinya dan keluarganya, makanan dan minuman yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari penghasilan yang baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, bukan dengan penghasilan yang haram yang menyebabkan berkurangnya keberkahan dari hartanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala dia telah berupaya untuk mengkonsumsi makanan-makanan ataukah minuman yang dihalalkan, maka hendaknya dia tidak melampaui batas sebagaimana yang telah ditetapkan batasan-batasan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulu washrabu wa la tusyrifu, makan dan minumlah kalian, namun jangan kalian melampaui batas, menghindari makan dan minuman yang menyebabkan dia kenyang yang berlebihan sehingga menyebabkan dirinya berat untuk beraktivitas, sulit untuk bangun dan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, susah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan untuk senantiasa mengatur makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma mala adamiyun wi'an syarran hasbuhu ibni adam luqaimat yukinna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthu li ta'amih wa thuluthu li syarabih wa thuluthu li nafasih. Tidak ada yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan dengan perutnya. Cukuplah sekedar dia makan ataukah minum dengan beberapa suapan, sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya, tulang sulbinya. Lalu kemudian apabila dia ingin melakukan yang lebih dari itu, maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya sepertiga untuk makannya, sepertiga dia isi di dalam perutnya untuk minumnya, lalu kemudian dia pun memberi ruang untuk nafasnya, karena yang demikian mendekati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam membimbingkan sebuah perkara, melainkan hal itu adalah untuk kebaikan umatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang itu berusaha untuk sedikit dalam hal makan, maka yang demikian bisa membantu dirinya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Disebutkan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qillatut ta'am aunun ala tasarru'i illa al-khairat. Maka makan yang sedikit ini adalah bantuan, pertolongan yang akan menolong dirinya untuk bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Berbeda dengan dia yang membiarkan dirinya untuk memakan apa saja yang ada di hadapannya, menjadikan perutnya sebagai tujuan utamanya, menjadikan perutnya sebagai fokus perhatiannya. Dikhawatirkan syahwatnya akan menguasainya sehingga dia pun lari, menghindar atau malas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullahu taala menyebutkan, la yanbaghi lil mu'min ay yakuna batnuhu akbar hammihi wa an takuna syahwatuhu hiyal ghalibata alaihi. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk dia jadikan perutnya sebagai tujuan utamanya sehingga syahwatnya akan menguasai dirinya. Maka berkata sebagian ulama ussalaf, iyyakum wal bitanah fa innaha tuqassil qalb. Maka berhati-hatilah kalian dari banyak makan, karena yang demikian akan mengeraskan hati yang menyebabkan seseorang enggan dan malas untuk beribadah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Adapun perkara yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah qiyamul lail, adalah salat malam atau salat tahajud yang hendaknya setiap mukmin, setiap mereka yang telah mengaku beriman kepada Allah, berupaya untuk menyempatkan berdiri pada waktu malam untuk menegakkan qiyamul lail. Apakah itu di awal malam, di pertengahan malam, ataukah di akhir malam? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka bangun, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka pun menginfakkan sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, qiyamul lail adalah di antara kebiasaannya orang-orang mukmin, kebiasaannya orang-orang soleh yang hendaknya setiap mukmin berusaha untuk merutinkannya. Malaikat Jibril alaihissalam senantiasa memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat yang beliau sebutkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan berdirinya dia di malam hari untuk melakukan salatul lail, melakukan salat tahajud ataukah salat witir. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian perkara yang keempat kata beliau alaihi salatu wassalam, perkara yang keempat kata beliau rahimahullahu taala adalah at-tadarru'u inda sahr, yaitu seseorang mendekatkan diri kepada Allah, seseorang menghinakan diri dan seseorang menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala pada waktu sahur, beberapa saat sebelum datangnya waktu fajar, sebelum datangnya waktu subuh. Dia bangun di malam hari di waktu subuh, sebelum datangnya waktu subuh
dalam rangka untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian dia pun melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan sebagian harta-harta mereka, lalu kemudian orang-orang yang memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala di waktu sahur. Maka ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan, dikarenakan padanya adalah waktu yang berkah yang Allah Subhanahu wa taala turun padanya untuk mengabulkan doa-doa hamba-hamba yang mereka senantiasa ikhlas memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan doa-doa kebaikan. Kemudian perkara yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, adalah mujalasatus salihin, adalah duduk bermajlis bersama dengan orang-orang saleh yang senantiasa mengajak mereka kepada perkara-perkara kebaikan dan senantiasa mengingatkan mereka kepada perkara-perkara keburukan, bukan dengan orang-orang yang mengajak mereka kepada perkara-perkara yang sia-sia, akan terwarnai hidupnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah bahkan justru menyeret mereka kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah menjadi pelajaran apa yang terjadi pada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, tatkala beliau sekarat dan kematian hendak menjemputnya. Ketika itu beliau ditemani oleh dua orang Quraisy yang senantiasa mengajaknya kepada kekufuran. Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam, yang sangat menjaga beliau dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka beliau pun meninggal dalam keadaan beliau tidak membacanya, tidak mengucapkannya, padahal beliau menginginkan hal ini untuk beliau jadikan hujjah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya, sehingga akan terwarnai apa yang ia lakukan tatkala apa yang dia amalkan dari bentuk kesehariannya bersama temannya, untuk dia jadikan sebagai orang yang bisa mengajaknya kepada kebaikan ataukah justru bisa menyeretnya kepada keburukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk senantiasa diberikan taufik dan hidayah, agar senantiasa kita mampu untuk melakukan amalan-amalan yang mendorong kita membersihkan hati-hati kita, untuk berikutnya kita mudah melakukan amalan-amalan kebaikan dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-khairat, yaitu di atas amalan-amalan kebaikan, sehingga menjadi sebab-sebab datangnya husnul khatimah. Wallahu taala a'lamu bisawab, wa aqimus shalah.